Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, kami akan mempresentasikan materi tentang gangguan mood. Sebelumnya, untuk 3 poin pertama akan saya jelaskan. Perkenalkan, nama saya Adinda Puspitasari dengan akhiran NIM 009. Next. Baik, kita akan masuk pada materi yang pertama. Kita akan membahas tentang gangguan mood. Mood atau suasana hati merupakan keadaan emosi yang kita rasakan sehari-hari seperti senang, sedih, marah, atau bersemangat. Perubahan suasana hati sebenarnya merupakan hal yang normal. Namun, ketika perubahan tersebut terjadi secara berlebihan, berlangsung lama, dan mulai mengganggu aktivitas sehari-hari, kondisi tersebut dapat disebut sebagai gangguan mood. Gangguan mood adalah gangguan psikologis yang mempengaruhi perasaan seseorang sehingga emosi yang dirasakan menjadi terlalu rendah atau terlalu tinggi. Dalam buku DSM-5, gangguan mood yang sering dibahas adalah gangguan depresi dan gangguan bipolar. Pada gangguan depresi, seseorang cenderung mengalami perasaan sedih yang mendalam, kehilangan semangat, dan tidak lagi menikmati aktivitas yang biasanya menyenangkan. Sedangkan pada gangguan bipolar, seseorang dapat mengalami perubahan suasana hati yang sangat ekstrim, yaitu dari kondisi yang sangat bersemangat dan penuh energi yang disebut mania, kemudian berubah menjadi sangat sedih atau depresi. Gangguan mood dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti faktor keturunan, ketidakseimbangan zat kimia di otak, pengalaman hidup yang penuh tekanan, kehilangan orang yang dicintai, maupun masalah dalam keluarga dan pekerjaan. Contohnya nih, misalnya seseorang yang mengalami kegagalan dalam pekerjaan merasa sedih. Jika kesedihan itu berlangsung terus-menerus selama berbulan-bulan hingga membuatnya tidak mau beraktivitas dan menjauhi orang lain, maka kondisi tersebut perlu mendapat perhatian lebih. Next. Selanjutnya masuk pada poin yang kedua, yaitu depresi mayor. Depresi mayor merupakan salah satu gangguan mood yang paling sering ditemukan. Kondisi ini lebih dari sekedar perasaan sedih biasa. Setiap orang pasti pernah merasa sedih ketika menghadapi masalah. Namun, pada depresi mayor, perasaan sedih tersebut berlangsung hampir setiap hari selama minimal 2 minggu dan disertai berbagai gejala lain yang mengganggu kehidupan sehari-hari. Orang yang mengalami depresi mayor biasanya kehilangan minat terhadap aktivitas yang sebelumnya disukai. Mereka merasa tidak memiliki energi, sulit berkonsentrasi, mudah lelah, dan seringkali merasa tidak berharga atau merasa bersalah secara berlebihan. Beberapa orang juga mengalami perubahan pola tidur dan pola makan. Ada yang sulit tidur, tetapi ada juga yang justru tidur terlalu lama. Nafsu makan bisa menurun atau juga bisa meningkat. Pada kondisi yang lebih berat, seseorang bahkan dapat memiliki pikiran untuk menyakiti diri sendiri dan mengakhiri kehidupannya. Depresi mayor dapat berdampak pada berbagai aspek kehidupan, seperti prestasi akademik, pekerjaan, hubungan dengan keluarga, maupun hubungan sosial. Karena itu, depresi bukan sesuatu yang boleh dianggap sepele. Contohnya nih, misalnya seorang mahasiswa yang biasanya aktif dan berprestasi, tiba-tiba merasa sering menyendiri, kehilangan motivasi belajar, sulit fokus saat berkuliah, merasa hidupnya tidak berarti, dan kondisi tersebut berlangsung selama beberapa minggu. Untuk penanganan depresi mayor ini bisa ditangani melalui psikoterapi atau konseling dengan psikolog. Gangguan obat antidepresan dari psikiater juga bisa, serta dukungan dari keluarga dan lingkungan sekitar. Semakin cepat seseorang mendapatkan bantuan, maka semakin besar peluangnya untuk pulih. Next. Selanjutnya, masuk pada poin yang ketiga, yaitu depresi pada wanita. Berdasarkan berbagai penelitian yang dijelaskan dalam buku DSM-5, wanita memiliki resiko depresi lebih tinggi dibandingkan pria. Bahkan, wanita sekitar 2 kali lebih berpeluang mengalami depresi mayor. Ada beberapa alasan mengapa wanita lebih rentan mengalami depresi. Faktor yang pertama adalah faktor biologis, terutama perubahan hormon yang terjadi pada masa pubertas, menstruasi, kehamilan, dan setelah melahirkan. Selain faktor biologis, terdapat juga faktor psikologis dan sosial.
wanita sering menghadapi berbagai tuntutan dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya nih, harus menjalankan peran sebagai ibu, istri, mahasiswa, atau pekerjaan secara bersamaan. Tekanan yang terus-menerus dapat meningkatkan resiko munculnya depresi. Dalam materi ini juga dijelaskan beberapa bentuk depresi yang sering terjadi pada wanita. Salah satunya adalah PMDD atau gangguan yang muncul menjelang menstruasi dan menyebabkan perubahan emosi yang cukup berat. Selain itu ada depresi pasca melahirkan yang dapat terjadi setelah seorang ibu melahirkan. Pada depresi pasca melahirkan, seorang ibu dapat merasa lebih sedih berkepanjangan, mudah menangis, kehilangan minat terhadap aktivitas sehari-hari, bahkan merasa tidak mampu menjalankan perannya sebagai ibu. Contohnya nih, misalnya seorang ibu yang baru melahirkan merasa sangat sedih setiap hari, sering menangis tanpa alasan yang jelas, sulit menikmati kebersamaan dengan bayinya, dan merasa dirinya gagal menjadi ibu. Nah, pentingnya dukungan di sini karena wanita memiliki resiko yang lebih tinggi mengalami depresi, dukungan dari keluarga, pasangan, dan lingkungan sangat diperlukan. Dukungan emosional juga dapat membantu mengurangi stres dan mempercepat proses pemulihan. Next. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Elga Ferdiansyah dengan akhiran NIM 008. Pada slide ini dijelaskan dua bentuk gangguan mood, yaitu depresi persisten dan PMDD atau premenstrual dysphoric disorder. Depresi persisten yang juga dikenal sebagai persistent depressive disorder atau distimia adalah kondisi depresi yang berlangsung dalam jangka waktu lama. Biasanya minimal 2 tahun pada orang dewasa. Gejalanya memang tidak seberat depresi mayor, tetapi karena berlangsung terus-menerus, kondisi ini tetap dapat mengganggu fungsi kehidupan sehari-hari. Penderitanya sering merasa sedih, hampa, kurang bersemangat, mudah lelah, dan memiliki pandangan negatif terhadap dirinya sendiri. Sedangkan untuk PMDD merupakan gangguan suasana hati yang muncul menjelang menstruasi. Gejalanya berupa perubahan emosi yang lebih intens dibandingkan sindrom premenstruasi biasa atau PMS. Individu dapat mengalami mudah marah, cemas, sedih, berlebihan hingga kesulitan berkonsentrasi. Gejalanya biasanya berkurang setelah menstruasi dimulai. Contoh kasus pada slide ini menunjukkan seseorang pria yang selama bertahun-tahun merasa seorang pria yang selama bertahun-tahun merasa hampa, kehilangan semangat, dan performanya terus menurun karena gejalanya berlangsung lama dan tampak seperti sifat pendiam biasa. Orang di sekitarnya tidak menyadari bahwa sebenarnya ia mengalami depresi persisten. Contoh ini menunjukkan bahwa gangguan psikologis tidak selalu terlihat secara jelas dari luar. Next. Baik, kita masuk pada gangguan bipolar. Gangguan bipolar adalah gangguan mood yang ditandai oleh perubahan suasana hati yang ekstrim antara fase mania atau hipomania dengan fase depresi. Berbeda dengan depresi biasa yang hanya ditandai suasana hati yang menurun, individu dengan bipolar dapat mengalami periode di mana mereka merasa sangat berenergi, sangat percaya diri, dan sangat aktif. Namun setelah itu mereka dapat jatuh ke dalam kondisi depresi yang mendalam. Pada fase mania, seseorang bisa menunjukkan berbagai tanda seperti merasa sangat bahagia atau euforia, berbicara sangat cepat, memiliki rasa percaya diri yang berlebihan, bertindak impulsif tanpa mempertimbangkan risiko, serta mudah marah atau tersinggung. Gejala-gejala ini seringkali membuat individu sulit mengontrol perilakunya sehingga dapat mengganggu hubungan sosial, pekerjaan, maupun aktivitas sehari-hari. Dan penting untuk kita pahami bahwa bipolar bukan sekedar perubahan suasana hati biasa,
melainkan kondisi psikologis yang memerlukan penanganan profesional karena dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan seseorang. Next. Kita masuk ke jenis-jenis bipolar. Pada slide ini dijelaskan bahwa gangguan bipolar terdiri dari beberapa jenis utama, yaitu bipolar tipe 1, bipolar tipe 2, dan gangguan siklotomik atau siklotomik disorder. Masuk ke bipolar tipe 1. Ditandai dengan adanya episode mania yang jelas dan intens. Pada kondisi ini, individu dapat merasa sangat berenergi, terlalu percaya diri, dan melakukan tindakan yang beresiko tanpa mempertimbangkan konsekuensinya. Episode mania pada tipe ini cukup berat, hingga mengganggu pekerjaan, hubungan sosial, maupun aktivitas sehari-hari. Terus, di bipolar tipe 2 ditandai oleh episode hipomania, yaitu bentuk mania yang lebih ringan. Meskipun gejala manianya tidak seberat bipolar tipe 1, episode depresinya justru cenderung lebih sering atau lebih berat sehingga dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap kehidupan individu. Sementara itu, gangguan siklotomik atau siklotomik disorder ditandai dengan perubahan suasana hati yang naik turun secara kronis dalam jangka waktu yang panjang. Gejalanya tidak memenuhi kriteria mania berat maupun depresi mayor, tetapi tetap menyebabkan ketidakstabilan emosi yang dapat mengganggu kualitas hidup seseorang. Jadi perbedaan utama ketiga jenis bipolar ini terletak pada tingkat keparahan dan durasi gejalanya. Seperti bipolar tipe 1 yang memiliki episode mania paling berat. Bipolar tipe 2 memiliki hipomania dengan depresi yang lebih dominan, sedangkan untuk siklotomik disorder memiliki gejala yang lebih sering atau yang lebih ringan tetapi berlangsung dalam waktu lama. Nah, Baik, sekarang akan saya jelaskan. Sebelumnya perkenalkan nama saya Yesa Adesta Widodo dengan akhiran NIM 001. Pada slide ini kita akan membahas tentang peran stres, di mana peran stres itu terhadap depresi. Stres seringkali dipandang sebagai pemicu utama yang mengganggu keseimbangan emosi. Namun jika kita lihat di buku, hubungannya ternyata tidak sesederhana itu. Riset dari Monroe dan Reid menemukan fakta bahwa 80% penderita depresi mayor mengalami stresor kehidupan yang berat sebelum mereka sakit. Dan hubungan ini bersifat timbal balik atau dua arah, di mana peristiwa hidup yang menekan dapat memicu depresi. Dan sebaliknya, simptom depresi itu sendiri berpotensi menurunkan fungsi harian individu, seperti menurunnya performa akademik atau menarik diri dari lingkungan, yang akhirnya akan menciptakan stresor baru. Selanjutnya, kita juga perlu memahami batasan stresor berdasarkan panduan DSM-5, di mana masalah interpersonal seperti konflik keluarga atau perceraian adalah pemicu yang kuat, dan DSM-5 juga menggarisbawahi bahwa kesedihan akibat kehilangan itu adalah hal yang normal atau wajar. Namun, jika sudah muncul reaksi ekstrim seperti ada pemikiran bunuh diri, maka diindikasikan adanya depresi mayor. Kemudian, di slide disebutkan bahwa tidak semua orang yang mengalami stres akan berujung depresi. Kenapa tidak semua orang yang stres berakhir depresi? Jawabannya ada pada fungsi dukungan sosial sebagai faktor pelindung, di mana lingkungan suportif bertindak sebagai bantalan yang meredam efek buruk stres. Yang sebaliknya, mereka yang terisolasi secara sosial memiliki resiko depresi dan bunuh diri yang lebih tinggi. Next. Kemudian selanjutnya, di sini ada 4 model psikologi depresi, di mana depresi tidak muncul begitu saja, tetapi dipengaruhi oleh berbagai faktor psikologis yang saling berkaitan. Di sini, di model kognitif menyebutkan
bahwa fokus model ini pada pola pikir negatif dan kebiasaan berpikir pesimis, di mana tokoh utamanya di buku yaitu Aaron Beck menjelaskan konsep segitiga kognitif depresi, yaitu pandangan negatif otomatis terhadap dirinya sendiri, lingkungan, dan masa depannya. Individu yang rentan depresi mengalami distorsi kognitif, seperti berpikir hitam putih, di mana mereka menganggap bahwa kegagalan kecil adalah kegagalan total dalam hidupnya. Dan pikiran otomatis negatif ini yang secara konsisten akan memelihara gangguan depresi. Kemudian yang kedua ada model pembelajaran. Di sini ditekankan bahwa depresi terjadi karena minimnya pengalaman positif atau penghargaan dari lingkungannya. Menurut Peter, depresi adalah akibat dari ketidakseimbangan antara perilaku dan penguat, dan adanya kurang penguatan positif dari lingkungan sosial yang melemahkan motivasi itu sendiri. Sehingga mereka yang menarik diri, kemudian sikap menarik diri ini akan membuat lingkungan sekitar juga berhenti memberikan dukungan, yang akhirnya akan menciptakan lingkaran yang memperparah depresi itu. Kemudian yang ketiga ada model humanistik, di mana poin utama dari model ini menjelaskan bahwa depresi itu muncul ketika seseorang kehilangan arah, makna, serta tujuan hidupnya. Di buku juga dijelaskan bahwa depresi terjadi saat individu tidak bisa mengisi keberadaan mereka dengan makna dan gagal membuat pilihan yang jujur untuk mencapai aktualisasi diri. Contohnya ketika seseorang kehilangan identitas pribadinya seperti kehilangan pasangan atau kehilangan pekerjaan. Itu akan membuat tujuan hidupnya itu hancur sehingga muncul perasaan hampa yang berujung pada depresi. Kemudian yang terakhir ada model psikodinamika. Di sini disebutkan bahwa depresi terjadi akibat konflik batin yang tidak terselesaikan dari masa lalu. Dari teori klasik Freud, depresi mewakili kemarahan yang diarahkan ke dalam dirinya sendiri, alih-alih kepada orang yang dikasihi setelah mereka mengalami kehilangan. Dan ketika seseorang itu menahan perasaan ambivalen, di mana antara cinta dan benci, maka justru mereka akan membenci dirinya sendiri, di mana rasa itu berbalik pada dirinya sendiri, yang akan memicu depresi. Dan model terbaru juga menyebutkan bahwa individu yang depresi akan cenderung terlalu fokus pada dirinya sendiri secara berlebihan, sehingga akan merusak harga diri mereka sendiri. Next. Kita masuk pada faktor biologis, di mana faktor biologis pada depresi bukan hanya masalah psikologis, melainkan juga dipengaruhi oleh aspek biologis, yaitu genetika dan ketidakseimbangan neurotransmitter. Yang pertama, yaitu faktor genetika atau keturunan. Di buku dijelaskan bahwa faktor genetik itu memainkan peran dalam menentukan risiko seseorang mengembangkan gangguan depresi, di mana para peneliti menemukan adanya variasi gen tertentu yang diturunkan dari keluarga yang berkaitan dengan pengaturan serotonin, di mana serotonin itu adalah zat kimia penyeimbang suasana hati di otak. Konsep utamanya adalah model interaksi, di mana gen ini warisan yang membawa benih kerentanan, dan ketika individu tersebut dihadapkan pada stres kehidupan, barulah depresi itu akan muncul. Kemudian kedua ada ketidakseimbangan neurotransmitter. Di mana di poin kedua ini, dari sudut pandang faktor biokimia, depresi erat kaitannya dengan kurangnya aktivitas atau ketidakseimbangan zat kimia pembawa pesan di dalam otak, khususnya serotonin dan norepinefrin. Hal ini diperkuat oleh fakta bahwa obat-obatan jenis antidepresan yang diresepkan oleh dokter itu untuk meningkatkan ketersediaan zat serotonin dan norepinefrin di dalam otak guna meredakan gejala depresi penderita. Dan untuk tambahannya, para peneliti juga menemukan adanya penurunan ukuran serta aktivitas metabolisme pada area otak tertentu penderita depresi, terutama pada area korteks prefrontal dan sistem limbik. Padahal di area ini mempunyai fungsi yang cukup cukup bertanggung jawab lah untuk kita berpikir jernih, kemudian memecahkan masalah dan pengambilan keputusan. Dan ketika bagian otak ini mengalami penurunan aktivitas, maka kontrol emosi seseorang juga akan melemah.
sehingga emosi negatif cenderung lebih mudah mendominasi. Next. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan slide penyebab bipolar, namun sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Ivan Adi Widiano, NIM saya akhirnya 002. Nah, pada slide ini ya, ketika kita membahas tentang gangguan bipolar, penting untuk dipahami bahwa kondisi ini tidak muncul begitu saja karena satu penyebab tertentu. Dalam psikologi abnormal, bipolar dipahami sebagai gangguan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, mulai dari faktor biologis, kondisi psikologis individu, hingga lingkungan sosial tempat orang tersebut hidup. Karena itulah setiap orang bisa memiliki latar belakang atau penyebab yang berbeda-beda, meskipun menunjukkan gejala yang serupa. Nah, salah satu faktor yang paling sering dikaitkan dengan bipolar adalah genetik. Seseorang yang memiliki anggota keluarga dengan riwayat gangguan bipolar cenderung memiliki resiko yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang tidak memiliki riwayat tersebut. Selain faktor keturunan, terdapat juga faktor biologis lain yang berhubungan dengan cara kerja otak, terutama pada sistem neurotransmitter yang berperan dalam mengatur suasana hati dan emosi. Nah, ketika keseimbangan neurotransmitter ini terganggu, kemampuan seseorang untuk mengontrol perubahan mood juga dapat ikut terganggu. Namun faktor biologis tersebut bukan satu-satunya penjelasan. Pengalaman hidup yang penuh tekanan seringkali menjadi pemicu munculnya gejala bipolar. Misalnya, seseorang yang sedang menghadapi suatu masalah keluarga, kehilangan orang yang dicintai, mengalami kegagalan besar, atau berada dalam tekanan akademik yang tinggi, dapat mengalami peningkatan stres yang berdampak pada kondisi psikologisnya. Pola hidup yang kurang sehat seperti sering begadang, kurang tidur, atau tidak mampu mengelola stres dengan baik juga dapat memperburuk kondisi yang sudah ada. Sebagai contoh, kalian bisa membayangkan seorang mahasiswa yang memiliki riwayat keluarga dengan gangguan bipolar. Selama masa perkuliahan, dirinya menghadapi berbagai tuntutan akademik, organisasi, dan masalah pribadi secara bersamaan. Karena sering begadang mengerjakan tugas, waktu tidurnya menjadi tidak teratur. Akhirnya dalam beberapa minggu ia mulai merasa memiliki energi yang sangat tinggi. Kemudian dia juga berbicara lebih cepat dari biasanya. Dia memiliki banyak rencana sekaligus dan merasa mampu menyelesaikan semuanya tanpa kesulitan. Namun setelah periode tersebut berlalu, dirinya justru mengalami penurunan suasana hati yang drastis, kehilangan motivasi belajar, sulit berkonsentrasi, dan mulai menarik diri dari lingkungan sosial. Nah, contoh ini menunjukkan bahwa penderita gangguan bipolar seringkali muncul dari kombinasi antara kerentanan biologis dan tekanan lingkungan yang dialami oleh seseorang. Oleh karena itu, pendekatan biopsikososial menjadi salah satu cara yang paling banyak digunakan untuk memahami gangguan bipolar. Oke, next. Selanjutnya ada penanganan gangguan mood. Setelah memahami faktor-faktor yang dapat menyebabkan gangguan mood, hal berikutnya yang perlu dibahas adalah bagaimana kondisi ini ditangani. Nah, penanganan gangguan mood tidak hanya berfokus pada mengurangi gejala yang muncul, namun juga membantu individu agar dapat kembali menjalani aktivitas sehari-hari secara optimal. Dari sisi psikologi, terapi menjadi salah satu metode yang paling sering digunakan. Tujuan terapi bukan hanya membantu individu merasa lebih baik, namun juga membantu mereka memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi dalam diri mereka. Melalui terapi, individu dapat belajar mengenali pola pikir yang kurang adaptif, memahami sumber stres yang dialami, serta mengembangkan strategi yang lebih sehat dalam menghadapi berbagai masalah kehidupan. Salah satu terapi yang paling banyak digunakan adalah terapi kognitif atau cognitive behavioral therapy. Dalam terapi ini, individu diajak untuk melihat hubungan antara pikiran, perasaan, dan perilaku. Seringkali seseorang yang mengalami gangguan mood memiliki pola pikir yang sangat negatif terhadap dirinya sendiri maupun masa depannya. Nah, pikiran-pikiran tersebut itu kemudian mempengaruhi emosi dan perilaku mereka sehari-hari. Karena itu, terapi ini membantu individu mengidentifikasi pola pikir yang tidak realistis dan menggantinya dengan cara berpikir yang lebih rasional dan adaptif. Selain terapi psikologi, penanganan juga dapat melibatkan penggunaan obat-obatan yang diberikan oleh psikiater.
Pada gangguan bipolar misalnya, obat penstabil mood digunakan untuk membantu menjaga kestabilan emosi dan mengurangi resiko munculnya episode mania maupun depresi. Pada kondisi tertentu, dokter juga dapat memberikan jenis obat lain sesuai dengan kebutuhan pasien. Penggunaan obat ini biasanya dilakukan bersamaan dengan terapi karena keduanya saling melengkapi dalam proses pemulihan. Oke, selanjutnya resiko bunuh diri. Nah, salah satu alasan mengapa gangguan mood perlu mendapatkan perhatian serius adalah karena kondisi ini memiliki hubungan yang cukup kuat dengan resiko bunuh diri. Resiko tersebut terutama meningkat pada individu yang mengalami depresi berat, perasaan putus asa yang berkepanjangan, serta kehilangan harapan terhadap masa depan. Dalam kondisi seperti itu, seseorang dapat merasa bahwa masalah yang dihadapinya tidak memiliki jalan keluar, sehingga muncul keinginan untuk mengakhiri hidup sebagai cara untuk menghentikan penderitaan yang dirasakan secara instan. Nah, perlu dipahami bahwa keinginan bunuh diri biasanya tidak muncul secara tiba-tiba. Dalam banyak kasus, terdapat berbagai tanda yang muncul sebelumnya dan dapat diamati oleh orang-orang sekitar. Misal, individu tersebut mulai menarik diri dari lingkungan sosial. Kemudian dia akan kehilangan minat terhadap aktivitas yang sebelumnya disukai. Kemudian mereka juga sering berbicara tentang kematian atau mengungkapkan bahwa dirinya merasa tidak berguna dan menjadi beban bagi orang lain. Nah, beberapa individu juga mulai mengatur hal-hal yang berkaitan dengan kepergian mereka, seperti barang-barang berharga, biasanya diberikan kepada orang-orang terdekatnya. Dalam situasi tersebut, dukungan sosial memiliki peran yang sangat penting. Terkadang kehadiran seseorang yang bersedia mendengarkan tanpa menghakimi dapat menjadi langkah awal yang berarti bagi individu tersebut. Nah, selain itu, bantuan profesional dari psikolog atau psikiater juga perlu diberikan agar individu mendapatkan penanganan yang sesuai dengan kondisinya. Semakin cepat tanda-tanda resiko dikenali, semakin besar kemungkinan tindakan pencegahan dapat dilakukan. Oke, next. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Amelia Lestari dengan akhiran NIM 005. Pada slide ini kita akan membahas perspektif bunuh diri. Menurut DSM-5, bunuh diri bukan merupakan gangguan mental yang berdiri sendiri, melainkan perilaku yang dapat muncul pada berbagai gangguan mental seperti depresi, gangguan bipolar, dan gangguan kepribadian lainnya. Perilaku bunuh diri dapat dipahami melalui beberapa perspektif. Yang pertama yaitu perspektif psikodinamik. Perspektif ini menjelaskan bahwa bunuh diri dapat muncul karena konflik batin yang mendalam, seperti rasa bersalah yang berlebihan atau kemarahan yang diarahkan kepada diri sendiri. Yang kedua, perspektif sosial. Perspektif ini menekankan pentingnya pengaruh lingkungan seperti kurangnya dukungan sosial, konflik keluarga, perundungan, penolakan, atau isolasi sosial yang dapat meningkatkan resiko bunuh diri. Yang ketiga, perspektif kognitif. Perspektif ini berfokus pada cara berpikir seseorang. Individu yang memiliki pola pikir negatif cenderung melihat dirinya itu tidak berharga atau merasa tidak ada harapan dan menganggap masalah yang dihadapi tidak ada jalan keluar. Yang keempat, perspektif biologis. Perspektif ini menjelaskan bahwa faktor genetik, fungsi otak, dan ketidakseimbangan neurotransmitter seperti serotonin dapat meningkatkan kerentanan seseorang terhadap perilaku bunuh diri. Nah, di sini saya ada contoh, yaitu seorang mahasiswa tidak lolos sidang skripsi. Nah, dari perspektif sosialnya itu, ia merasa tidak mendapat dukungan, yang akhirnya dia menjauh dari teman-temannya. Dari perspektif kognitif, ia mulai berpikir bahwa dirinya itu gagal dan tidak memiliki masa depan. Dan perspektif psikodinamiknya, ia mengalami konflik batin karena ingin membanggakan orang tuanya tetapi merasa mengecewakan mereka. Sedangkan dari perspektif biologis, adanya kerentanan genetik atau faktor otak tertentu yang membuatnya itu lebih rentan mengalami stres berat. Jadi, bunuh diri itu tidak disebabkan oleh satu faktor saja, tetapi oleh kombinasi berbagai faktor tersebut. Next. Nah, selanjutnya adalah pencegahan bunuh diri. Dalam psikologi abnormal, pencegahan bunuh diri dimulai dengan mengenali tanda-tanda peringatan sejak dini. Beberapa tanda yang perlu diperhatikan antara lain perubahan perilaku yang drastis, menarik diri dari lingkungan sosial, kehilangan minat terhadap aktivitas yang sebelumnya itu disukai, perasaan putus asa,
dan sering membicarakan kematian atau keinginan untuk mengakhiri hidup. Apabila menemukan tanda-tanda tersebut, langkah yang penting adalah memberikan dukungan emosional. Kita perlu mendengarkan dengan empati dan tidak menghakimi. Memberikan kesempatan kepada individu untuk mengungkapkan perasaannya. Selain dukungan dari keluarga dan teman, bantuan profesional juga sangat penting. Psikolog dapat membantu melalui asesmen dan terapi psikologis, sedangkan psikiater dapat memberikan penanganan medis apabila diperlukan. Contohnya, jika ada teman yang mulai menarik diri dari pergaulan, sering mengatakan bahwa hidupnya itu tidak berarti dan kehilangan minat terhadap aktivitas sehari-hari. Kita tidak boleh mengabaikannya. Kita dapat mengajaknya itu kayak berbicara, mendengarkan tanpa menghakimi, memberikan dukungan, serta mendorong untuk mencari bantuan profesional. Dengan demikian, pencegahan bunuh diri tidak hanya menjadi tanggung jawab tenaga kesehatan mental, tetapi juga keluarga, teman, dan lingkungan sekitarnya. Dukungan sosial yang baik merupakan salah satu faktor protektif yang dapat menurunkan resiko bunuh diri. Next. Nah, kata akhir yaitu kesimpulan. Gangguan mood merupakan kondisi psikologis yang kompleks karena melibatkan faktor biologis, psikologis, dan sosial. Gangguan ini mencakup depresi dan bipolar yang dapat mempengaruhi kehidupan sehari-hari secara signifikan. Stres dan pengalaman hidup menjadi pemicu utama, sedangkan dukungan sosial berperan sebagai pelindung yang membantu mengurangi dampak negatifnya. Gangguan mood dipahami sebagai hasil interaksi berbagai aspek seperti pola pikir, pengalaman masa lalu, serta kondisi biologis seperti ketidakseimbangan neurotransmitter. Oleh karena itu, penanganannya perlu dilakukan secara menyeluruh melalui kombinasi terapi, psikologis, dan pengobatan. Selain itu, gangguan mood memiliki hubungan erat dengan resiko bunuh diri, sehingga diperlukan upaya pencegahan melalui pengenalan tanda sejak dini, komunikasi yang empatik, serta bantuan dari tenaga profesional. Pemahaman yang baik mengenai hal ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan mental dan mendorong individu untuk mencari pertolongan dengan tepat. Baik teman-teman, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf jika presentasi pada kali ini masih kurang maksimal. Saya akhiri, selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.